Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Ibu mau mengecek kehadiran siswa dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Iya. Saya cek siswa satu persatu. Aida Nafla, Alumna Rahmatul Ilmi. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silahkan perwakilan dirijen untuk menyanyikan lagu kebangsaan. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan dimulai. Terima kasih. Selamat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk supaya kalian lebih semangat lagi belajarnya, berdiri lagi. Ayo berdiri. Ibu ingin kalian tuh konsentrasi ya. Oke? SPG-nya tentang konsentrasi. Lakukan apa yang Bu Ida ucapkan, tapi jangan lakukan apa yang Bu Ida pegang. Oke? Contohnya Bu Ida bilang mata, tapi pegangnya hidung. Berarti kalian pegangnya apa? Mata. Bisa dimulai? Bisa. Bu Ida bilang tangan. Oke, sesuai ya ucapan sama yang Bu Ida pegang. Selanjutnya hidung. Nah, konsentrasi ini penuh ini. Lanjut mata. Gak ada yang ini sama sekali ya, pinter semua ya, konsentrasinya penuh semua. Selanjutnya telinga. Oke, gak ada yang keliru sih. Lanjut. Telinga. Oh tetap. Mata. Oke, tepuk tangan untuk kalian.
Yang pertama tujuannya adalah peserta didik mampu menjelaskan kegiatan ekonomi, yaitu di mana ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Selanjutnya, yang kedua, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil analisis kegiatan ekonomi, produksi, konsumsi, dan distribusi. Untuk pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang apa, anak-anak? Kegiatan ekonomi. Tidak akan membagikan asesmen diagnostik. Tolong dikerjakan ya. Kita sudah? Sudah, Bu. Sudah. Ya sudah? Ya. Apa kita pakai untuk persepsi dulu. Persepsinya kalian tahu dari gambar di samping apa yang kamu ketahui tentang kegiatan ekonomi? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Sebelah sini? Ini? Konsumsi. Pintar. Sudah tahu ya? Jadi kegiatan ekonomi ada berapa? Yang pertama? Konsumsi. Lanjut ke pemaparan video ya. Silakan kalian amati video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, jumpa lagi di channel M3 House. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas beragam kegiatan ekonomi. Apakah teman-teman sudah tahu apa sih kegiatan ekonomi? 3 jenis kegiatan ekonomi. Pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini terdiri. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Oke, setelah kalian mengetahui pemaparan video itu tadi, apa yang kalian amati? Kegiatan ekonomi apa aja yang kalian amati? Produksi, konsumsi. Ada apa saja itu tadi kegiatan produksinya? Contohnya satu aja wes, dari bidang apa? Bidang industri, contohnya memproduksi apa? Tahu tempe. Terus cara distribusinya gimana? Dijual Jual ke pasar atau keliling ya? Atau dititipkan. Selanjutnya untuk konsumsinya, kegiatan konsumsinya bagaimana? Dimasak, diolah menjadi apa saja? Keripik tempe, terus tempe goreng. Kalau tahu diolah jadi apa? Tahu crispy, tahu bulat. Selanjutnya untuk kegiatan ekspor impor itu termasuk kegiatan apa? Distribusi. Kegiatan ekspor itu kegiatan apa? Kegiatan yang mengirim barang ke luar negeri. Dari dalam negeri dikirim ke luar negeri. Kalau impor? Dari luar negeri. Dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya impor apa? Impor mobil. Selain itu sepeda, tas. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya adalah mengorganisasikan peserta didik ke dalam pembelajaran. Oke, silakan duduk secara berkelompok, Bida panggilkan satu persatu ya. Kelompok 1, Nurlela, Ifati, Fitahun, Ayu Ramadhani, dan Aluna.
sebelah sini. Untuk kelompok 2, Mindari Solika, Jekista, Mei, Aida Nafla. Kelompok 2. Kelompok 3-nya Winda Ayu, Miftahul Saida, Vina Sofia Tunisa. Silakan kelompok 3. Geser. Oke. Kenapa? Terlalu pendek. Judulnya pas. Oke. Bu Ida akan membagikan lampiran artikel studi kasus tentang apa? Tentang kondisi industri pengolahan makanan dan minuman di Indonesia. Ini nanti kalian analisis ya. Sudah Bu Ida kasih petunjuk pengerjaannya serta pertanyaan. Kelompok 1 berarti produksi. Mana ini berarti? Nah, produksi. Kelompok 2. Kelompok 2 yang ini tentang distribusi. Kelompok 3 tentang konsumsi. Enggak. Di situ ada petunjuk pengerjaannya, ada tujuan pembelajarannya. Silakan dibaca dulu petunjuk pengerjaannya bagaimana. Setelah itu kalian baca studi kasus. Setelah membaca petunjuk pengerjaan, lalu dibaca studi kasus. Ya. Oke, silakan. Bisa dimulai dari sekarang. Sambil Bu Ida berkeliling untuk menilai aktivitas kalian saat pembelajaran. Bagaimana Mbak Mindari? Sudah dibaca studi kasusnya? Baca studi kasusnya dulu. Baru bisa menjawab pertanyaan. Studi kasusnya.
aktif di dalam diskusi maupun presentasi gitu ya. Ya, sering berkaitan, jadi ini nanti ngambilnya dari sini. Udah bunyi dari sini. Buat pertanyaannya dari hasil dari studi kasus itu. Kalau sampai ada pertanyaan lain untuk menambahi, ya barangkali ada temuan-temuan pertanyaan gitu ya. Gak apa-apa. Silakan. Fasenya fase B ya, karena kalian kelas 10. Nomor 3, silakan mempresentasikan hasil diskusi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah hadir di sini, terutama kepada Bu Ida, guru ekonomi kami yang sangat kami hormati, serta rekan-rekan sekelas yang luar biasa. Sebagai moderator pada presentasi kelompok kami, kali ini saya Miftahul Saida bersama dengan teman-teman kelompok saya, Bina, Kak Ida, Kak Nisa, akan membawa topik hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan Lembaga Kerja Peserta Didik atau LKPD tentang konsumsi. Kami akan memulai presentasi kami tentang bagaimana teknologi telah mengubah era landscape perekonomian dalam beberapa dekade terakhir, diikuti oleh pembahasan mendalam mengenai kondisi industri pengolahan makanan dan minuman di Indonesia. Kami juga telah menyiapkan beberapa contoh nyata kasus studi untuk memperjelas hasil analisis kami. Lebih lanjut, kami akan menyajikan beberapa inisiatif dan solusi yang dapat diadaptasi oleh pandangan masyarakat dan membuka ide-ide solusi lain untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dalam mendukung perekonomian nasional. Siapa sih yang tidak tahu konsumsi? Konsumsi adalah istilah yang sudah tidak asing dalam dunia ekonomi. Pasalnya, konsumsi adalah salah satu bagian penting dalam kegiatan ekonomi. Lalu, apa itu konsumsi? Atau apa yang dimaksud dengan konsumsi? Konsumsi adalah salah satu bentuk ekonomi. Diketahui kegiatan ekonomi adalah mencakup 3 hal utamanya, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan manusia yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan baik secara berangsur maupun sekaligus. Dia yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Lanjut. Perekonomian Indonesia sebagai besar didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, dan salah satu industri yang berkembang pesat adalah industri makanan dan minuman. Perubahan gaya hidup di pusat-pusat perkotaan Indonesia sebagai besar mengikuti tren pasar yang sudah mapan. Dengan pekerjaan kantoran memiliki lebih sedikit waktu untuk memasak atau kurang berminat untuk melakukannya, namun menuntut makanan yang meningkatkan kesehatan. Badan Pusat Statistik BPS melakukan audit dokumen bruto industri makanan dan minuman nasional atas dasar
menyesuaikan dan bernilai tambah yang menarik preferensi konsumsi Indonesia untuk makanan tradisi dalam bentuk instan seperti bubur instan Mayora. Pertanyaan-pertanyaannya yang sudah disiapkan. Dari apa yang kelompok kami presentasikan, apakah adakah pertanyaan dari kelompok lain? Silakan berdiri dan memperkenalkan diri dan kelompok. Siapa saja konsumen dari produk yang dihasilkan, masyarakat dalam negeri dan luar negeri, faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan konsumsi konsumen dalam membeli produk tersebut, faktor ekonomi, faktor sosial, iklan atau promosi, perubahan gaya hidup selera konsumen. Dari apa yang kelompok kami presentasikan, adakah pertanyaan dari kelompok lain? Silakan kelompok lain. Silakan berdiri dan memperkenalkan diri dan kelompoknya. Hari Ramadhani dari kelompok 1. Bagaimana tren konsumsi mempengaruhi produksi industri pengolahan makanan dan minuman? Silakan ditulis sudah didiskusikan barangkali diperlukan jawabannya. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu perubahan gaya hidup di perkotaan atau inovasi produk. Apakah sudah disebutkan? Apakah sudah sesuai? Sudah. Oke. Diakhiri kalau sudah. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk audiens. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian mempresentasikan hasil analisis diskusinya tadi ya, tentang apa? Studi kasus industri pengolahan makanan dan minuman. Oke. Bagaimana setelah kalian mempresentasikan hasil itu tadi? Apakah kalian lebih mengerti, lebih memahami? Ya, mulai dari kelompok sini dulu. Bagaimana? Ya apa? Lebih memahami dan lebih mengerti tentang kegiatan ekonomi di bidang industri pengolahan makanan dan minuman di Indonesia. Kelompok sini? Bagaimana? Ya, itu mendapat wawasan Wawasan tentang ya. kegiatan ekonomi. Ternyata tidak hanya kegiatan ekonomi tidak hanya berjualan tahu dan tempe saja beda, tetapi memproduksi makanan dan minuman di pabrik-pabrik besar, gitu ya. Kelompok sini bisa mengetahui Dalam ekonomi, kegiatan ekonomi yang lebih dalam dan lebih akurat. Berdasarkan studi kasus itu tadi ya. Kesimpulannya, presentasi dari kelompok 1, 2, 3 itu tadi apa? Kita menarik kesimpulan. Berarti kegiatan ekonomi berdasarkan studi kasus industri pengolahan makanan dan minuman di Indonesia. Bagaimana itu tadi? Contohnya faktor produksi tadi apa aja? Ada SDM, sumber daya manusia, sumber daya alam dan mesin. Kalau distribusi, contohnya seperti kegiatan ekspor dan impor. Kalau konsumsi, contohnya mengikuti tren konsumsi masyarakat Indonesia secara terbaru. Contohnya bubur Mayora, bubur instan. Kalau dulu kita membuat bubur kan secara tradisional, sekarang bisa langsung seduh instan sih ya. Oke. Bu Ida akan menyimpulkan kesimpulan pelajaran hari ini, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu tidak hanya kegiatan
kegiatan yang kita lakukan sehari-hari saja. Tapi kalau dibawa ke ruang lingkup yang lebih luas, bisa kita menganalisis studi kasus tentang industri pengolahan makanan dan minuman di Indonesia. Misalnya pabrik teh pucuk misalnya. Terus apa lagi? Pabrik mie instan. Jadi mie instan yang kalian makan setiap hari itu ada pabriknya, ada yang sistem mengolahnya, manusia dan mesin, gitu ya. Bisa juga diekspor juga. Ada juga kita membutuhkan untuk pembuatan tepung untuk minyak, kita impor juga bahan-bahannya, gitu ya. Paham? Paham. Sudah lemes ini kayaknya ya. Berdiri lagi. Biar Smaisa dulu. Supaya hafal dengan Smaisa yang semakin jaya, semakin luar biasa. Ayo dipimpin Mbak Mindari. Marilah teman-teman, kita belajar Smaisa biar makin tambah semangat. Smaisa! Jaya, hebat, mantap, luar biasa, tetap semangat, liha. Sebelum kita nanti asesmen formatif, kita mengucapkan yel itu. Oke, asesmen akhir pembelajaran supaya kalian lebih paham. Apa sih yang kalian pelajari selama pembelajaran tadi? Itu namanya asesmen formatif. Suaranya apa? Belum? Tulis, silakan ditulis nama dan fase. Fase E, kelas 10 kalau di kurikulum merdeka fase E. Beda akan menanyakan ke kalian, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk materi kegiatan berikutnya kita akan belajar tentang pelaku ekonomi.